Halo teman-teman, gimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Iya, sesuai janji admin pada postingan komunitas sebelumnya, kalau kita akan melanjutkan cerita Sensei The Lost Canvas, di mana terakhir kita tahu kalau Roshidoko harus modar dan Hades pergi ke langit bersama Pandora untuk ke istana barunya. Namun sebelumnya mohon maaf lah ya, karena memang cerita animenya itu masih belum ada, jadi admin hanya bisa menampilkan cerita berdasarkan part-part dari manganya aja ya. Dengan begitu, mudah-mudahan kalian tetap bisa mengerti alur ceritanya, dan kalau ada kekeliruan dari apa yang admin sampaikan, silahkan sikat aja di kolom komentarnya. Oke lah, gak usah kebanyakan bacot ngerocot, kita langsung aja ke kisah filmnya. Chapter dimulai dengan memperlihatkan suasana Sanctuary beberapa hari setelah penyerangan ke istana Hades. Terlihat Athena Sasha yang cemas karena selain Lost Canvas, sesuatu yang lain juga mulai bermunculan di langit. Berpindah ke Italia, di mana Saint Gagak bernama Crow melihat kalau Lost Canvas mulai menyelimuti langit Italia. Tak hanya itu, tiba-tiba muncul aura kegelapan yang menangkap serta membunuh beberapa muridnya yang ikut terbang bersamanya. Kesel, aku harus segera melaporkan kejadian ini kepada Athena. Singkat cerita, Crow pun sampai di Sanctuary dengan keadaan terluka, di mana saat itu Athena sedang bersama dengan Sisyphus dan juga Sion. Lalu ia berusaha menyampaikan peristiwa yang ia alami bersama murid-muridnya tadi, dan menambahkan kalau Hades mulai menjadikan Lost Canvas sebagai benteng pertahanannya dan membuat dunia perlahan diselimuti kegelapan. Mendengar itu, Athena, Sisyphus dan juga Sion pun bergerak cepat untuk menyusun rencana sebelum Hades berhasil untuk menyelesaikan Lost Canvas-nya. Di lain sisi, terlihat Tenma yang mendatangi istana Roshidoko dan mengingat kenangan saat dulu berlatih bersamanya. Ia pun begitu sedih dan menyesal ketika ia yang gak bisa berbuat apa-apa saat gurunya tersebut harus dibunuh oleh Hades. Sehingga ia merasa bersalah dan bertekad untuk menjadi lebih kuat. Selang berapa lama, muncul Saint Emas Aquarius Degel yang mencoba memberikan ceramah non-jutsu kalau kematian Roshidoko bukanlah sepenuhnya kesalahannya. Ia pun juga memberitahu cara agar Tenma menjadi lebih kuat, yaitu dengan pergi ke sebuah pulau bernama Pulau Kanon. Namun di sana ia juga bisa aja malah menemukan kematian karena kengeriannya. Sementara itu di Pulau Kanon, terlihat seorang Sen yang tengah lari dari kejaran seseorang misterius. Terlihat Sen tersebut memegang perisai Medusa yang bisa dipastikan kalau ia adalah Sen perak Athena yang aku lupa namanya. Coba kalian komen. Sosok misterius itu mengatakan kalau Sen perak tersebut terlalu lemah sehingga ia kemudian menghisap jubah Sennya sampai akhirnya ia modar. Di lain sisi, ternyata Tenma juga sudah sampai di Pulau Kanon dan berada di sebuah desa untuk menanyakan soal sosok misterius tadi kepada seorang nenek. Nenek itu mengatakan kalau sosok tersebut dikenal sebagai iblis Pulau Kanon yang sangat ditakuti oleh para warga di sana. Bahkan sang nenek sendiri pun terlihat begitu ketakutan saat menceritakannya kepada Tenma. Akan tetapi, Tenma dengan santuinya menganggap kalau cerita tersebut hanyalah sebuah dongeng aja dan kemudian melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, Tenma sudah berada di mulut goa tempat persembunyian iblis tersebut dan mulai memanggilnya meski dengan perasaan sedikit takut karena melihat begitu banyak darah yang berada di sana. Tak lama berselang, iblis itu pun kemudian muncul yang semakin membuat Tenma ketakutan, namun ia berusaha memberanikan diri dengan berlutut dan meminta agar ia diangkat sebagai muridnya. Berpindah ke Sanctuary, di mana Athena yang memanggil Degel untuk mengirimkan sebuah pesan ke daerah bernama Blueguard. Pesan tersebut bermaksud untuk meminta bantuan guna mengalahkan Hades, yang mana itu membuat Degel sedikit terkejut.
Karena setahu dia kalau tempat tersebut adalah wilayah dari keberadaan Poseidon, namun Athena menjelaskan kalau situasi yang semakin mendesak membuatnya harus segera mengambil keputusan guna menambah kekuatan dan mengalahkan Hades. Kembali lagi ke Tenma, di mana iblis tersebut yang sepertinya tertarik dengan tawaran yang diminta oleh Tenma. Sehingga ia kemudian membuat semacam lubang yang sangat dalam dan meminta Tenma untuk lompat ke dalamnya jika ia memang pantas untuk menjadi muridnya. Awalnya ia merasa begitu takut, namun karena ia ingin menjadi lebih kuat, Tenma pun akhirnya melompat ke dalam sana. Yosha! Tahu kalau Tenma nggak akan selamat, iblis itu pun kemudian pergi, namun tanpa disangka Tenma berhasil kembali dengan selamat. Melihat itu, sang iblis pun akhirnya mulai mengangkat Tenma sebagai muridnya, dan sebagai permulaan, sang iblis pun kemudian mengambil jubah milik Tenma, lalu membuangnya ke dalam lubang yang sebelumnya ia masuki. Setelah itu, Tenma dibawa ke sebuah air terjun lava panas, dan sempat heran mengapa ada orang yang bisa tinggal di tempat seperti itu. Lalu tiba-tiba, pulau di sana malah berguncang yang membuat Tenma begitu takut, namun sang iblis kemudian ngebentak, "Diam, jancuk!" Pulau itu pun seketika kena mental dan langsung kalem. Ini orang hebat bener ya bisa ngancem sebuah pulau, begitu kata Tenma. Lalu Tenma kembali dibuat terkejut saat sang iblis dengan santuinya melewati aliran lava panas tanpa merasa kepanasan sedikit pun. Kemudian diperlihatkan ia yang membuat semacam rasengan dari lava panas tersebut dan meminta Tenma untuk juga bisa menguasainya selama 3 hari, lalu ia pun pergi. Terlihat Tenma yang mulai berjuang keras untuk menguasai teknik tersebut, namun 3 hari berlalu, usahanya selalu gagal, bahkan tangannya pun terlihat mulai terbakar. Hal itu sempat membuat Tenma ingin menyerah karena ia yang gak kunjung bisa untuk melakukannya. Akan tetapi, seketika ia teringat pengorbanan teman-temannya, sehingga ia kemudian bangkit dan mencoba mengalirkan kosmo ke tangan kanannya. Sampai akhirnya Tenma pun berhasil melakukan teknik tersebut, namun tiba-tiba sang iblis muncul dan memukulnya hingga terjatuh sebagai latihan selanjutnya. Hal itu tentu membuat Tenma begitu panik karena lava panas sudah menunggu di bawah untuk membakarnya. Beruntung ia teringat teknik saat ia berhasil membuat rasengan lava di tangannya tadi, sehingga ia kemudian melapisi seluruh tubuhnya menggunakan kosmo. Sampai akhirnya ia pun kembali selamat dan berhasil melewati latihan tersebut. Lalu sebagai latihan terakhir, sang iblis kemudian membuat pulau kanon tersebut bergoncang yang memancing gunung berapi di sana untuk erupsi. Berpindah dulu sebentar ke 2 orang gadis yang sedang ngegosip dengan mengatakan kalau setelah bertemu dengan Athena, DG selalu mengunci dirinya sendiri di istananya, yang ternyata ia sedang mencari tahu lebih dalam mengenai Poseidon melalui buku-buku miliknya. Bahkan ia sempat ragu mengapa harus meminta bantuan kepada Poseidon, namun karena sudah perintah Athena, ia apa boleh buat. Kembali lagi ke Tenma yang mengatakan kalau ia nggak sanggup untuk menghentikan erupsi gunung tersebut karena sadar akan kemampuannya. Akan tetapi sang iblis menjelaskan apabila ia nggak bisa melakukannya, maka bukan cuma mereka aja yang modar, melainkan seluruh warga desa yang nggak bersalah pun juga kena imbasnya. Sontak, itu membuat Tenma sangat terkejut dan kemudian bergegas pergi ke gunung tersebut untuk menghentikan erupsi. Berpindah sebentar ke istana Sen Emas Scorpio Cardia yang sedang menyiksa salah satu Spectrum Hades untuk menanyakan bagaimana cara pergi naik ke istana Hades. Akan tetapi Spectrum tersebut ternyata juga nggak tahu bagaimana caranya, sehingga terpaksa Cardia pun mengisdetkannya. Tak lama kemudian Degel pun muncul dan mengajak Cardia untuk pergi ke Blue Guard yang ternyata berada di Serbia. Akan tetapi ia menolak karena nggak suka dengan cuaca dingin di sana serta menganggap kalau misi itu adalah misi kaleng-kaleng aja. Namun seketika ia berubah pikiran
ketika Degel menyebut nama Poseidon untuk meminta bantuan kepadanya. Alhasil Cardia pun tertarik dan mereka kemudian bergegas untuk pergi ke sana. Di part berikutnya, terlihat Tenma yang sudah sampai di puncak gunung tersebut dan ia merasakan kosmonya meningkat persis saat pertama kali ia menghancurkan batu yang menghalangi aliran sungai dulu. Kemudian tanpa pikir panjang, Tenma melompat ke dalam lava panas tersebut dan berusaha mati-matian untuk menghentikan erupsi gunung itu. Namun ia begitu kesulitan, bahkan membuatnya hampir aja kehilangan kesadaran karena nggak kuat menahan aura panas dari lava yang ada di sana. Melihat itu, sang iblis pun mencoba memberikan ceramah non-jutsu dengan mengatakan kalau Tenma jangan hanya mengandalkan kekuatan fisiknya saja, melainkan merasakan kosmo miliknya dan hubungkan dengan pulau tersebut. Sampai akhirnya Tenma berhasil membangkitkan Seven Sense dan dengan jurus ngebentak, "Diam, jancuk!" seketika gunung itu pun berhenti bererupsi dan para warga di sana pun akhirnya selamat. Setelah itu, terlihat sang iblis yang sedang menggendong Tenma yang terluka sambil membawa jubah Pegasus miliknya. Tak lama berselang, arwah Asmita muncul, di mana ia merupakan kawan baik dari iblis tersebut yang ternyata bernama Defteros. Ia lalu mengucapkan terima kasih karena telah melatih Tenma sampai berhasil membangkitkan Seven Sense. Defteros ini merupakan seseorang yang mampu menghancurkan rasi bintang yang ada di galaksi, sehingga sebagai permohonan terakhir, Asmita meminta kepada Defteros untuk jangan hanya bersembunyi di pulau tersebut, melainkan mau menyalurkan kekuatan dahsyatnya itu untuk membantu dalam kebaikan. Setelah itu, arwah Asmita menghilang dan Defteros juga pergi meninggalkan Tenma. Beberapa menit kemudian, Tenma akhirnya sadar dan begitu senang karena ia yang berhasil menyelamatkan para penduduk desa.